Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audi Alvin Saputra dengan NIM S1S1226063. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen sistem temu kembali informasi, yaitu tentang proximity dan hash. Nah, jadi di sini arahannya itu kita disuruh buat uh, kode dari Psukot halaman 58 di buku sistem temu kembali informasi, yaitu mengenai proximity, dan lalu kita disuruh juga buat untuk membuat struktur data menggunakan hash. Nah, langsung saja kita cek buku yang telah dibagikan, yaitu di sini sudah kita bisa lihat di sini itu ada shortcut dari proximity intersection. Nah, berikut adalah Sukotnya. Nah, Sukot itu karena di sini tuh belum lengkap, belum jadi codingan. Di sini kita diminta untuk membuat codingan langsung dari Sukot ini. Nah, sebelum kita uh, beralih ke pembuatan kodenya, nah, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu proximity search. Nah, proximity search itu adalah metode pencarian dalam informational retrieval yang mencari dua kata dalam jarak tertentu atau K dalam dokumen. Nah, misalnya itu kita mencari kata machine dan juga kata learning dalam jarak maksimal tiga kata dalam satu dokumen. Nah, struktur data yang digunakan dalam proximity ini itu adalah menggunakan posting list, yaitu daftar dokumen yang berisi kata-kata tertentu beserta posisi kemunculannya. Nah, setiap kata dalam indeks itu memiliki list dokumen dan posisi dalam dokumen. Nah, di sini saya telah mencoba membuat kode proximity-nya berdasarkan pseudocode itu. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu kita harus membuat terlebih dahulu kelas posting. Nah, apa isinya kelas posting ini? Itu kita deklarasikan yaitu definite, self, doc ID, dan juga position. Nah, self doc ID ini itu adalah doc ID-nya yaitu ID dokumen, dan juga self position yaitu position itu adalah posisi kata dalam dokumen. Nah, setelah kita buat kelasnya, kita uh, mulai membuat di sini def positional intersect P1, P2, dan juga K, yaitu lalu kita buat ruang untuk menyimpannya itu di answer, itu untuk menyimpan hasil. Nah, lalu kita deklarasikan juga while P1 and P2 itu if P1 sama dengan 0, dokumen ID-nya itu sama dengan P2 dan kurung 0, lalu titik doc ID. Nah, satu itu sama dengan kita isikan dengan penyimpanan posisi cocok dalam dokumen ini. Lalu PP1 sama dengan P10 itu P10 posisinya itu adalah posisi kata pertama, dan juga PP2 sama dengan P2 dalam kurung nol itu 0 titik posisinya itu adalah posisi kata kedua. Nah, lalu kita buat lagi while itu while PP1 itu while PP2 NABS itu PP2 dalam kurung 0 kurang PP1 dalam kurung 0 itu kurang dari sama dengan K, maka yang akan kita lakukan adalah pertama itu append PP2 dalam kurung 0, lalu PP2 titik pop dalam kurung 0. Nah, lalu kita while 1 NABS itu 1 dalam kurung 0 lalu kurang PP1 dalam kurung 0 itu lebih besar dari K, maka kita lakukan 1 titik pop dalam kurung 0. Lalu for PS in 1 maka kita lakukan answer with append P1 dalam kurung 0 titik doc ID lalu PP1 dalam kurung 0 titik koma PS. Lalu kita lakukan pp1.pop sama dengan 0. Nah, p1.pop sama dengan 0, lalu p2 sama pop, p2 titik pop sama dengan 0 itu
L, if P1 dalam kurung 0 titik dot id kurang dari P2 titik 0 titik dot id, itu kita lakukan P1 pop. Nah, jika tidak, else P2 titik pop. Nah, lalu kita return answer-nya. Nah, di sini saya juga telah membuat contoh posting list-nya. Sini contoh yang tersebut yaitu doc1 sama dengan posting 1 yang isinya yaitu kata pertamanya yaitu muncul di 3, 8, 15. Lalu dokumen 2 itu posting 1 yang kata keduanya itu muncul di posisi 5, 10, 18. Lalu dokumen 3 itu posting 2 yang kata pertamanya itu muncul di dokumen lain. Lalu dokumen 4, dok 4 posting kata kedua yang muncul di dokumen lain. Nah, lalu kita relasikan itu P1 sama dengan dokumen 1 dan juga dokumen 3, lalu P2-nya itu dokumen 2 dan dokumen 4. Nah, lalu kita menggunakan K sama dengan 2 yang artinya jarak maksimal antara kata pertama dan kedua itu adalah 2. Nah, lalu kita jalankan algoritmanya. Nah, di sini kita deklarasikan result itu sama dengan positional intercept P1 P2 K, lalu kita print ini seperti berikut. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jalan. Nah, setelah itu kita jalankan hasilnya. Nah, di sini muncul itu proximity search result-nya itu adalah 1, 3, 5, lalu 1, 8, 10, lalu 2, 1, 3, dan 2, 11, 19. Yang artinya itu dalam dokumen 1, kata pertama di posisi 3 itu cocok dengan kata kedua di posisi 5, lalu selain itu juga dalam dokumen eh, lalu cocok juga untuk kata 8 dan juga kata kedua di 10. Lalu di P2 itu kata pertama di posisi 1 itu cocok dengan kata kedua di posisi 3, lalu kemudian kata pertama di posisi 11 itu cocok dengan kata pertama di posisi 9. Seperti itu adalah penjelasan dari hasilnya. Nah, kembali ke pendeklarasian ini, itu artinya kita di sini tuh kita mencek di sini tuh kita mengecek apakah dokumen pertama di P1 dan P2 itu sama. Nah, jika sama, maka kita ambil daftar posisi PP1 dan PP2. Nah, kemudian kita periksa apakah ada kata PP2 yang berjarak kurang lebih sama dengan K dalam PP1. Nah, jika ada itu kita tambahkan ke hasil. Nah, hapus posisi yang sudah diproses dari PP1 dan PP2 yang seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke dokumen berikutnya. Jadi prinsip dari proximity intersect ini itu seperti itu. Lalu di sini saya membuat contohnya dan berikut adalah hasil dari contoh yang telah saya buat. Seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke tugas kedua yaitu kita membuat struktur data menggunakan hash untuk menyimpan dictionary menggunakan hash. Nah, berikut adalah contoh coding yang telah saya buat. Nah, jadi di sini untuk membuat dictionary yang disimpan dalam hash itu seperti ini codingannya. Namun sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu dictionary dalam information retrieval. Nah, dictionary dalam information retrieval atau IR itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan daftar kata yang muncul dalam suatu dokumen. Nah, untuk pencarian yang efisien, dictionary itu sering diimplementasikan menggunakan hash table. Nah, seperti yang kita gunakan ini. Nah, jadi apa itu stable? Stable adalah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk mengubah kata menjadi indeks numerik sehingga pencarian lebih cepat dibandingkan daftar biasa atau array atau linked list. Nah, jadi hash table ini adalah salah satu alternatif untuk
mengubah kata menjadi indeks numerik sehingga lebih cepat dicari. Jadi selain hash table ada linked list atau array. Nah, cara kerja dari hash table ini itu setiap kata atau term itu diubah menjadi nilai hash. Nah, hash digunakan sebagai indeks dalam array sehingga pencarian dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, jika terjadi collision atau dua kata yang memiliki hash yang sama, kita bisa menggunakan chaining atau linked list dalam satu slot hash. Nah, setelah itu kita masuk ke kode kode pembuatan dictionary yang akan disimpan dalam hash. Nah, yang pertama itu kita mendeklarasikan terlebih dahulu class itu hash table. Nah, lalu kita lalu codingan def init self size 100 ini itu untuk membuat hash table dengan ukuran tetap atau size 100 menggunakan array dan chaining list di setiap slot. Lalu um, def hash function self-word ini itu berfungsi menghitung nilai hash berdasarkan jumlah nilai ASCII dalam setiap huruf dalam kata dengan menggunakan modulus untuk memastikan hasil hash tidak melebihi ukuran tabel. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan modulus yang dilihat bisa dilihat dengan simbol persen ini untuk memastikan hash tidak melebihi ukuran tabel. Nah, lalu itu ada def insert self word. Nah, ini itu gunanya untuk menghitung hash dari kata dan menambahkan kata ke bucket yang sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang seharusnya ada untuk menghindari duplikasi seperti itu. Nah, jadi di sini ada self table index dot append word ini untuk menghindari duplikasi. Dan ada if word not in self table index itu self table index dot append itu agar tidak ada duplikasi dalam hash ini. Nah, lalu yang berikutnya itu kita mendeklarasikan def search self, word yang artinya itu menghitung hash dan mengecek apakah kata ada dalam paket tersebut. Nah, ini itu uh, kita return word in self table karena kita mencari kata dalam bucket ini. Yang terakhir itu ada def display self itu untuk menampilkan isi hash table untuk melihat bagaimana kata-kata ini disimpan. Nah, setelah kita membuat sistem dari hash table ini ataupun kita telah memahami sistem dari hash table ini, kita langsung saja ke penggunaannya. Nah, di sini itu saya telah membuat contoh penggunaannya itu dictionary sama dengan hash table size 10. Nah, lalu kita masukkan atau dengan cara dictionary insert itu apel, lalu ada banana, grape, orange, dan kiwi. Nah, lalu kita melakukan nih pencarian kata. Nah, kita cari kata apple dan juga kata mango. Nah, jika ada kata apple-nya, maka akan maka akan tertulis true dan jika ada kata mango-nya akan tertulis false seperti itu. Nah, lalu kita coba running dari sini dahulu. Lalu kita print ini. Nah, output yang akan muncul yaitu ada true, false, indeks 0, 6, 7, dan 9. Nah, mengapa? Karena kata apple itu ada dalam list dictionary insert kita, sedangkan kata mango itu tidak ada dalam dictionary insert kita karena kita belum mendeklarasikan. Jadi outputnya di sini adalah true dan false. Nah, lalu kenapa muncul apple, orange, kiwi, grape, dan banana ini? Itu karena kita telah memasukkan dictionary insert dalam penggunaan hash kita. Jadi akan terdisplay di sini karena kita memanggil dictionary.display. Nah, itu adalah penjelasan dari proximity dan juga hash untuk menyimpan dictionary dalam hash. Um,
Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.